si server ini melakukan pembacaan data. Nah, nanti scoringnya itu muncul di tengah malam di hari besoknya gitu kan, kalau kita menginput hari ini. Jadi jangan 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 heran gitu, kok pasien saya gitu ketika ini sudah diinput kok perubahannya statusnya kok belum berubah, masih saja swadaya, padahal ini eh, secara secara dokumen fisiknya ini kalau dihitung-hitung manual ini sudah statusnya harusnya sudah swakarya gitu kan. Nah itu jangan kaget. Jadi ini harus ketika diinput hari ini hasilnya itu di perpindahan hari ya, jam 12 malam ataupun jam 1 malam. Kemudian juga nanti hasilnya bisa dilihat di webnya dengan akun desanya masing-masing. Ya, jadi tidak perlu pusing-pusing kita menghitung secara manual. Nah ini perhitungan skor berdasarkan tanggal yang dicantumkan oleh petugas entry data. Jadi penghitungannya menggunakan data yang diinput pada tanggal terakhir ya. Jadi tidak menggunakan data yang sebelumnya gitu kan. Jadi data yang terakhir. Kemudian apabila satu data memiliki dua tanggal, nah ini tadi yang saya sampaikan, nah, itu menggunakan tanggal yang terbaru. Jika kita menggunakan mengisinya kemarin, misalkan, nah terus hari ini input lagi, nah yang digunakan bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agim Channel. Saya rasa sudah lama saya tidak membuat channel ya, bukan channel, tidak membuat konten terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Tidak lupa salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya, kali ini saya menampakkan diri ya di balik admin dari Agim Channel. Kita ketemu lagi. Saya sudah lama tidak bikin konten karena berbagai kesibukan di dunia offline ya. Kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan profil desa, yang mana profil desa ini merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana ini merupakan amanat dari Permendagri nomor 12 tahun 2007 ya. Ini sebelum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini dirilis ataupun diterbitkan oleh pemerintah. Dan ini tentunya juga masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki ya dari aturan tersebut, karena juga undang-undangnya juga diterbitkan di tahun 2014, sedangkan acuan hukum terkait dengan penyelenggaraan profil desa ini itu adalah Permendagri nomor 12 tahun 2007 ya. Ini sudah lama sekali, berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya dirilisnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan profil desa ini, terutama setelah terbitnya Permendagri nomor 84 tahun 2015, yang mana di situ disebutkan bahwasannya jumlah SOTK ataupun personil di desa itu ditentukan berdasarkan status klasifikasi desa sesuai dengan ketentuan di Permendagri nomor 12 tahun 2007, yang mana ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Satu klasifikasinya adalah swadaya, kemudian juga ada swakarya, dan kemudian juga swasembada, yang mana paling sedikit statusnya minimalnya swakarya itu pemerintah desa bisa mengisi personilnya 3 kasih dengan 3 kaur ya. Nah, bahwa profil desa ini merupakan sebuah keseharusan bagi desa, yang mana profil desa nantinya digunakan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan di desa. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, ada aplikasi yang istilahnya yang sampai saat ini digunakan untuk mengkalkulasi ataupun menampung semua data dan dokumen terkait dengan profil desa ya. Maaf bentar.
Nah, yang mana profil desa ini ataupun Prodeskel ini merupakan sebuah software yang saat ini berbasis web. Sebelum-sebelumnya ada yang berbasis desktop. Nah, sekarang sudah menggunakan web. Yang mana sebagai warehouse data ataupun gudangnya data desa di seluruh Indonesia. Yang saat ini ada 74.961 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Miyangga sampai Pulau Rote. Kemudian transaksi data dilakukan secara online ya, karena sudah berbasis web. Ini tentunya desa harus memiliki koneksi internet. Kemudian ada 3 dimensi ya, kalau menurut Permendes nomor berapa ya, nomor 2 tahun 2016 terkait dengan IDM, bahwasannya itu dimensi yang menggunakan IDM-nya, dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, kalau dalam profil desa ini juga sama, sebetulnya ada 3 modul yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan aparatur pemerintah desa ya, khususnya yang bertanggung jawab terkait dengan profil desa ini adalah Kasih Pemerintahan ataupun Kepala Seksi Pemerintahan. Ada tiga modul yang harus dilengkapi atau dipenuhi profil desa dan kelurahan ini. 1, adanya data dasar keluarga, kemudian ada potensi desa dan kelurahan, kemudian ada juga tingkat perkembangan. Tentunya semuanya dari 3 modul ini memiliki kuesioner yang merupakan apa ya, yang begitu banyaknya ya, yang banyak kuesionernya yang harus diisi. Nah, tentunya juga jadi masukan bagi rekan-rekan di Kemendagri agar disesuaikan juga untuk kuesionernya biar tidak begitu banyak ya dokumen yang harus diisinya, biar lebih dipermudah ya. Tapi outputnya sama gitu kan, outputnya hasilnya sama, bahwa capaiannya bahwasannya desa itu mengejarnya datanya apa nih nantinya untuk dijadikan dasar perencanaan oleh desa maupun oleh pemerintah supradesa, baik oleh kabupaten, provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Nah, saat ini juga sebetulnya dibutuhkan ya, dibutuhkan istilahnya ada regulasi ataupun aturan yang mengatur terkait dengan kebijakan satu data. Saat ini desa juga sangat dipusingkan dengan berbagai aplikasi ya, terkait dengan khususnya profil desa ya. Misalkan ada dari Kemendagri saja ini ada 2 sebetulnya. Ada yang acuannya Permendagri nomor 12 tahun 2007 terkait dengan Prodeskel, juga ada Permendagri nomor 81 tahun 2015 terkait dengan evaluasi perkembangan desa. Substansi ini sebetulnya sama-sama saja ya. Dan dimensinya juga sama 3, ada dimensi pemerintahan, ada dimensi sosial, juga ada dimensi kelembagaan gitu kan. Isinya tidak jauh berbeda. Kemudian juga sama tadi dengan Permendes dengan IDM-nya, ditambah hari ini dengan yang namanya SDGs ataupun Social Development Goals. Nah, kemudian apa saja sih yang dibutuhkan oleh rekan-rekan di desa supaya pelaksanaan, penyusunan, dan pendayagunaan Prodeskel ini bisa terlaksana? Kebutuhannya yang pertama adalah penganggaran ya. Di Permendagri disebutkan penganggaran bisa dari APBN, APBD tingkat 1, kemudian APBD tingkat 2, bahkan bisa didanai langsung oleh APBD. Karena kalau ada juga yang berkenan dari pihak ketiga ataupun dari CSR, silakan diperbolehkan ya, selama perjanjiannya ataupun pengikatan itu sesuai dengan peraturan ataupun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dibutuhkan kembali selain anggaran adalah SDM-nya ataupun petugasnya. 1 adalah petugas pelaksana yang melakukan pendataan ke lapangan ya, ini sebagai PCL-nya, petugas pencacah lapangannya. Kemudian juga ada enumeratornya ataupun adminnya gitu, yang input data yang diperoleh dari hasil pendataan di lapangan. Kemudian data profil desa dan kelurahan khususnya untuk DDK ini terdiri dari 3 POM ya. Ada POM 1, POM 2, dan POM 3. Kemudian kebutuhan perangkat adanya instrumen ataupun daftar pertanyaan yang tadi yang begitu banyak ya, ribuan, nanti saya juga bahas di sini ya. Perangkat ini selain instrumen juga dibutuhkan laptop ya, ataupun komputer ataupun smartphone, boleh dari tablet ya. Ini adalah kita untuk membuka browser ya, bisa menggunakan browsernya apa saja.
yang penting bisa untuk mengakses internet ya, mengakses web ProDeskel untuk melakukan penginputan data yang kemudian juga perlunya ada ketersediaan koneksi internet yang stabil ya. Terkadang juga ProDeskel ini agak mengalami pelambatan ya ketika melakukan penginputan, tapi itu dulu ya. Kalau hari ini saya kira sudah begitu lebih baik ya, servernya sudah stabil. Kemudian perangkat lunaknya yang dibutuhkan adalah OS-nya bisa menggunakan OS Windows ya, maupun macOS, Android ataupun yang sebagainya. Kemudian juga ada browser gitu ya, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Firefox ya, Mozilla Firefox maaf, kemudian juga Chrome, Safari dan sebagainya ya, selama bisa diinstal di PC ataupun di netbook itu. Nah, kemudian user, nah ini user juga untuk desa ini, usernya ini terdiri dari 10 digit. Nah ini nanti kalau memang rekan-rekan belum tahu, silakan ini bisa bertanya ke admin kabupaten ya usernya. Dan ini ada 10 digit, biasanya terdiri dari kode desa ya, ini biasanya untuk usernya. Dan untuk passwordnya ini biasanya random, diacak ataupun disesuaikan dengan kebutuhan desa ya, kebutuhan keamanan ya. Kalau memang biasanya admin kabupaten itu menyerahkan user untuk desa itu biasanya dikasihnya defaultnya, itu kan standarnya, tapi nanti desa bisa melakukan perubahan password ya. Dan ini aksesnya juga bisa read, bisa write ya, add, delete dan memodifikasi ya. Ini adalah untuk akses di desa ini, aksesnya adalah full akses ya, berbeda dengan kecamatan dan kabupaten, bahkan tingkat provinsi ini hanya bisa membaca saja gitu kan. Dan untuk admin pusat ini tentunya sama dengan desa, aksesnya ini adalah full ya. Perlu diingat, akses untuk desa ini, untuk ProDeskel ini adalah kode aksesnya 10 digit, biasanya kode dari mulai kode provinsi, kode kabupaten, kecamatan sampai dengan kode desa. Jadi untuk acuannya silakan nanti dipelajari Permendagri ataupun keputusan Mendagri terkait dengan kode desa dan kode wilayah desa. Kemudian tahapan input data ProDeskel. Nah ini ada 3 instrumen tadi kan, ada tiga modul yang harus disiapkan oleh rekan-rekan di desa. Satu adalah data dasar keluarga, kemudian ada data potensi desa, kemudian tingkat perkembangannya. Nah ini modul-modulnya ya. Nah untuk data dasar keluarga ini terdiri dari 765 indikator atau 765 pertanyaan ya yang harus diisi. Nah ini cara pengisiannya ini nanti instrumen ini disebar ke seluruh warga yang ada di desa. Instrumen ini disebar untuk nantinya disebar melalui pencacah lapangan ya, diperbanyak sejumlah kepala keluarga yang ada di desa. Nah untuk yang halaman 8 dan halaman 9 ya, ini diperbanyak sebanyak jumlah anggota keluarga. Misalkan dalam satu kepala keluarga ada istri dan ada 2 anak, berarti untuk halaman 8-9-nya ini diperbanyak 4 rangkap untuk seorang ayahnya, istrinya, kemudian 2 anaknya. Nah itu. Kemudian untuk potensi desa ya, ini indikatornya ataupun daftar pertanyaannya ada sekitar 2037 pertanyaan. Satu kuesioner ini untuk satu desa, dan ini merupakan biasanya nanti kalau diinput di aplikasi ini merupakan rekap dari hasil pendataan ataupun pencacahan lapangan yang dilakukan oleh rekan-rekan pencacah lapangan ya ke kepala keluarga. Berikutnya setelah instrumen potensi desa ya, modul instrumen desa, kemudian ada modul terkait dengan tingkat perkembangan desa. Nah ini ada 958 daftar pertanyaan ataupun indikator ya. Jadi untuk DDK ini paling sedikit ada 765 pertanyaan, tapi bikin pusing juga ya, tapi bisa disiasati oleh rekan-rekan pencacah. Jadi sebelum ke lapangan itu disiapkan dulu oleh rekan-rekan di desa sebelum ini ke lapangan itu untuk mengisi
istilahnya data yang berdasarkan kartu keluarga ataupun data keluarga yang ada di desa. Nah, itu nanti ditulis di kuesionernya. Nah, nanti diklarifikasi ke lapangan ataupun ke kepala keluarganya. Nah, itu juga setidaknya bisa untuk menghemat waktu ya dalam melakukan pencacahan. Namun sebelum dilakukan pencacahan dan kita menunjuk petugas pencacah lapangan, tentunya juga di desa harus juga disiapkan ataupun ditetapkan yang namanya kelompok kerja, sebagaimana amanat dari Kemendagri bahwa ini juga harus disiapkan kelompok kerjanya ataupun Pokja Prodeskel. Ini harus ditetapkan oleh keputusan kepala desa yang mana diketuai oleh seorang sekretaris desa ya ataupun sekretaris kelurahan. Lanjut. Pendataan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan data primer ataupun data sekunder. Data primer ini adalah yang mana si pencacah lapangan langsung mengobservasi, langsung mewawancarai kepala keluarga yang ada di wilayah desanya. Kemudian data sekunder tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu dengan menggunakan data yang sudah ada, data kepala keluarga. Ya, yang nanti akhirnya juga nanti dikasih klarifikasi ya kebenarannya, karena juga mungkin dinamika perubahan penduduk juga mungkin ada ya, yang tadinya di kakaknya ketika membuat kakak anaknya masih sekolah dasar, hari ini ketika dilakukan pendataan mungkin juga bisa sudah SMP, SMA ataupun bahkan kuliah ataupun bahkan juga sudah menikah. Nah, itu juga harus diklarifikasi. Kalau sudah menikah tentu saja siapa tahu nanti kartu keluarganya juga sudah terpisah ataupun juga ada migrasi penduduk karena urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau bahkan sebaliknya ya gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan klarifikasi ataupun dilakukan wawancara langsung dengan para kepala keluarga. Lanjutkan. Pengolahan data satu adalah proses penginputan ya. Pengolahan data itu yang pertama langkahnya adalah kita melakukan proses penginputan data dari kuesioner ke dalam aplikasi Prodeskel yang melalui aplikasi prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Kemudian sistem akan melakukan penghitungan ya. Penghitungan yang mana scoringnya ini perlu dicatat ya. Jadi jangan kaget ketika rekan-rekan di desa ataupun operator desa ketika menginput hari ini kalau ternyata datanya belum berubah ataupun statusnya belum berubah. Nah, ini perubahannya yaitu antara jam 12 malam ataupun sampai jam 1 malam ya. Kita bisa melihat hasil yang ataupun scoring yang sudah kita input itu setelah jam 12 malam atau setelah jam 1 malam ya. Itu biasanya munculnya jam 1 malam gitu kan. Biasanya karena ada jeda ya ketika si server ini melakukan pembacaan data. Nah, nanti scoringnya itu muncul di tengah malam di hari besoknya gitu kan kalau kita menginput hari ini. Jadi jangan heran gitu. Kok pas saya gitu ketika ini sudah diinput kok perubahannya statusnya kok belum berubah, masih saja swadaya, padahal ini secara dokumen fisiknya ini kalau dihitung-hitung manual ini sudah statusnya harusnya sudah swakarya gitu kan. Nah, itu jangan kaget. Jadi ini harus ketika diinput hari ini hasilnya itu di perpindahan hari ya, jam 12 malam ataupun jam 1 malam. Kemudian juga nanti hasilnya bisa dilihat di webnya dengan akun desanya masing-masing ya, jadi tidak perlu pusing-pusing kita menghitung secara manual. Nah, ini perhitungan skor berdasarkan tanggal yang dicantumkan oleh petugas entry data. Jadi penghitungannya menggunakan data yang diinput pada tanggal terakhir ya. Jadi tidak menggunakan data yang sebelumnya gitu. Jadi data yang terakhir. Kemudian apabila satu data memiliki dua tanggal, ini tadi yang saya sampaikan, itu menggunakan tanggal yang terbaru. Jika kita menggunakan mengisinya kemarin, misalkan, nah terus hari ini input lagi, nah yang digunakan yang diambil adalah data yang diinput hari ini ataupun data yang terbaru. Kemudian scoring ini hanya bisa dilaksanakan pada tahun berjalan ya. Tidak bisa nanti rekan-rekan di desa karena ingin memperbaiki statusnya
itu masih swadaya, terus kita lewat tahun ya, kita lewat tahun melakukan penginputan untuk yang tahun yang kemarin itu tidak bisa, itu sudah terkunci. Nah kalau di kabupaten saya sendiri itu tentunya hasilnya setelah pertanggal 1 Januari ya, 1 Januari itu nanti akan direkap hasilnya, itu diambil datanya dari Prodeskel. Nah itu nanti akan ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai dasar desa menetapkan berapa sih jumlah personil yang harus ada di desa. Karena tadi sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan Permendagri 84 tahun 2015 bahwasannya jumlah perangkat ini didasarkan kepada klasifikasi desa. Jadi jangan salah ya, nanti kepada rekan-rekan di desa, jika memang status desanya masih swadaya ini, ketika ada 3 kasih dan 3 kaur, berarti kita mau tidak mau harus memarkirkan ya kasih tersebut, salah satu kasih dan salah satu kaur ini menjadi setap ya. Jadi harus 2 kasih dan 2 kaur kalau memang status desanya masih swadaya ya. Saya tekankan lagi, jika status desanya masih swadaya, ketika di SOTK-nya menjadi 3 kasih dan 3 kaur, siap dihadapkan dengan temuan dari auditor ataupun dari APIP tingkat daerah untuk mengembalikan gaji dan tunjangan yang sudah diterima. Karena dengan status desa swadaya ini wajib 2 kasih dan 2 kaur. Maka saya menyarankan kepada rekan-rekan di pemerintah desa agar selalu menjaga klasifikasi desanya tetap di swakarya. Ya, kalau kecuali memang kondisi desanya yang ada di daerah di luar Pulau Jawa ya, ini tentunya disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi dan lingkungannya ya, itu disesuaikan. Tapi biasanya rata-rata sih sekarang dengan 3 kasih dengan 3 kaur ini pasti desanya dijaga dengan kondisi klasifikasi desanya swakarya. Nah di kita ini sudah jelas ya. Kalau untuk di kabupaten saya sendiri ini ada regulasinya yang mengatur terkait dengan jumlahnya, itu didasarkan kepada klasifikasi desa, jumlah personil di desa untuk yang menduduki posisi di sekretariatan maupun di pelaksana teknis ya. Swasembada ini tentunya swasembada ini sangat aman, bisa dapat atau ya bukan dapat, malahan wajib untuk 3 kasih dan 3 kaur. Kemudian untuk yang swakarya ini dapat diisi oleh 3 kasih dan 3 kaur. Nah kalau memang swadaya ini mau tidak mau harus 2 kasih dan 2 kaur ya. Pastikan semua data tercukupi sehingga penilaian dan akan mendekati hasil yang sesuai. Nah, ini nanti pada akhirnya akan dipublikasikan ya. Untuk kepentingan publikasi, maka hasil pengolahan data dan hasil pendataan harus disahkan oleh kepala desa dan kelurahan ya. Ini nanti bisa di-print. Untuk laporan 1-nya, laporan 2-nya ini nanti ada kolom untuk penandatangan oleh kepala desa ataupun kelurahan. Kemudian bisa dilaksanakan melalui surat dinas, publikasi media, cetak dan elektronik, publikasi melalui digital, website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya ataupun menggunakan sosial media. Dibolehkan saja, silakan nanti ya. Setelah ada hasil Prodeskelnya, nanti kan ada media cetaknya ya, ada untuk dicetaknya, dokumen untuk dicetaknya itu bisa dipublikasikan. Berapa sih jumlah penduduk yang ada di desa existing hari ini ya, sampai tanggal 30 Desember sebelum ditutupnya laporan. Kemudian luas wilayah apakah sudah sesuai dengan luas wilayah yang tersebar yang masuk di dalam data di kabupaten, itu kan masing-masing desanya per desanya ya. Biasanya yang paling akurat itu ada data di BPS ya, di Badan Pusat Statistik. Luas tiap desa itu ada, dan ini selalu dijadikan indikator untuk penghitungan dana desa gitu kan, untuk luas wilayah ini. Pendaya gunaan data ini nantinya ke depan bahwa pemerintah bisa untuk membaca seperti apakah potensi sumber daya alamnya, seperti apakah sumber daya manusianya, berapa sih jumlah sarjana yang ada di desa, ada berapa sih jumlah magister yang ada di desa, ada berapa sih
dokter yang ada di desa, atau minimalnya ketercapaian pendidikan 12 tahun ini terpenuhi. Misalnya sampai SMA ada berapa banyak nih, SD-nya ada berapa gitu kan. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, ketertiban, kesadaran politik, dan peran serta masyarakat juga nanti akan terbaca ya. Terus permasalahan pembangunan di setiap desa, kemudian dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana ya. Itu. Bentar ya, ada iklan. Oke, dilanjutkan kembali ya terkait dengan tadi pendayagunaan data profil desa. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Pendayagunaan data profil desa ini tentunya nanti akan digunakan untuk mengetahui karakteristik sebuah desa itu terkait dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, dan perkembangan prasarana dan sebagainya. Tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban, kesadaran politik, kemudian peran serta masyarakat, kinerja lembaga pemasyarakatan, pemerintahan desa dan kelurahan. Kemudian juga kita bisa mengetahui terkait dengan permasalahan pembangunan di setiap desa dan kelurahan, gitu kan. Selanjutnya ini untuk mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan, hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi sejauh mana akselerasi pelaksanaan dari visi misi seorang kepala desa. Mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa dan kelurahan ke swadaya, dari swadaya ke swakarya menuju swasembada. Menjadi input strategis ya, input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kapan sih untuk pelaksanaan pendataan profil desa dan kelurahan? Sesuai di ketentuan Permendagri nomor 12 tahun 2007, biasanya di bulan, bukan biasanya, di ketentuan itu bahwasanya di bulan Agustus September ini digunakan oleh pemerintah desa itu untuk mengisi DDK ataupun data dasar keluarga. Daftar isian data dasar keluarga diisi oleh kepala keluarga ya, dan diserahkan kepada Pokja Profil Desa. Tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh pencacah lapangan ya. Kemudian pengisian data potensi desa ini dilakukan di bulan Oktober. Hari ini kita sudah masuk di bulan September ya. Ini juga harus sudah selesai mengisi ataupun melakukan updating data dasar keluarga. Kalau di kita ini untuk pencanangan pengisian profil desa ini sudah dilaksanakan. Tentunya hari ini hanya tinggal maintenance saja ataupun melakukan updating jika memang ada ada perubahan jumlah penduduk ataupun perubahan penduduk baik berdasarkan pendidikan, pekerjaan maupun yang lainnya. Kemudian di bulan November ini dilakukan pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan November. Ini sesuai dengan jadwal yang ada di Permendagri nomor 12 tahun 2007. Kemudian di bulan Desember ini waktunya desa melakukan publikasi, dan paling lambat tanggal 30 Desember ya untuk penginputannya. Jika memang ada perubahan-perubahan ini paling lambat tanggal 30 Desember harus sudah selesai. Jangan lagi ada penginputan ya, penginputan data ya. Ya, tadi juga terkait dengan hak akses ya untuk user di desa ini. Untuk user di desa kalau memang ada permasalahan terkait dengan hak akses, silakan nanti ditanyakan ke DPMD kabupatennya masing-masing ya. Hak aksesnya ada di situ. Biasanya dari Kemendagri diserahkan ke DPMD. Ya. Kemudian juga ini harus diperhatikan juga bagi rekan-rekan desa, pastikan lagi juga apakah desa kita sudah terregister di Permendagri terkait dengan kode desa dan kode wilayah desa. Tentunya jika memang
desa kita tidak terregister, ya, tidak terregister dalam database dari Permendagri terkait dengan kode desa dan kode wilayah desa, tentunya itu tidak berhak untuk menerima anggaran dana desa dari APBN ataupun juga di kabupaten itu sendiri ya. Nah, jika memang tidak sesuai ya dengan data di lapangan, maka pihak pemerintah daerah ini nanti kabupaten dan kabupaten, kalau memang ada perbedaan nama desa, juga ada persamaan nama desa, ini bagiannya masuk ke kecamatan A atau kecamatan B, ini bagiannya kabupaten untuk dilakukan koordinasi untuk penetapan nama desa itu sendiri ya. Dan selanjutnya setelah data itu sudah diinput, nah di sini sudah bagiannya kabupaten untuk melakukan monitoring ya, untuk memastikan kualitas maupun kuantitas data yang diinput dan sejauh mana juga kepatuhan desa dalam melakukan penginputan ya dokumen prodeskel ini. Monitoring oleh kabupaten maupun kecamatan bisa dilaksanakan. Monitoring dapat dilakukan dengan melakukan login ya, admin kecamatan maupun admin kabupaten ya, itu kan. Beberapa hal yang bisa diperhatikan, yang harus diperhatikan dalam kita admin kecamatan pun kabupaten melakukan monitoring, bahwasannya setiap indikator ataupun setiap pertanyaan ini memiliki nilai. Memastikan laporan di dalam data pokok terisi penuh ya, tidak ada yang terlewat, memastikan laporan terkini potensi maupun laporan tingkat perkembangan terisi penuh dan sesuai dengan kondisi di lapangan ya, sesuai dengan faktanya gitu kan, jangan dibuat-buat gitu kan, nanti juga desa sendiri yang pusing kalau memang laporannya dibuat-buat gitu, menggunakan metodologi cocokologi atau tetembakan gitu kan. Kemudian permasalahan yang biasa dihadapi ini dalam penginputan dalam profil desa ini, permasalahannya inilah merupakan permasalahan yang klasik ya, dan hampir sama di seluruh Indonesia, terutama juga daerah-daerah yang istilahnya di luar Pulau Jawa ini ada keterbatasan dari sisi infrastruktur jaringan komunikasi dan data ya, ataupun internetnya. Bahkan juga dari sisi infrastruktur istilahnya ada ketimpangan juga dengan di Pulau Jawa. Permasalahan yang biasa dihadapi adalah satu, belum seluruh pemerintah daerah ini menganggarkan dana bagi kegiatan profil desa dan kelurahan. Jadi belum ada kesadaran juga sih sebetulnya memporsikan anggaran dari APBD ini, baik APBD provinsi maupun kabupaten untuk kegiatan pembinaan ataupun pendayagunaan data profil desa ini juga. Kemudian sering terjadinya mutasi, ini mah bagian kewenangan di tingkat kabupaten, provinsi ataupun di mana saja ya. Tentunya hal seperti ini sehat-sehat saja bagi birokrasi, tidak jadi masalah. Selama juga disiapkan juga di dinas teknis itu juga operator pun admin yang sudah biasa. Terlepas nanti pejabatnya di rotasi mutasi kemana saja nggak apa-apa sebetulnya, tapi di tingkat kabupaten harus juga disiapkan tenaga teknisnya yang memahami terkait dengan prodeskel, minimalnya memahami struktur dari sistem prodeskel ini. Berikutnya permasalahan yang terjadi biasanya adanya minimnya SDM yang memiliki kapabilitas memadai ya, ataupun SDM yang kurang paham terkait dengan prodeskel ini. Berikutnya keterbatasan jaringan internet tadi sudah disampaikan bagi daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Bahkan di Jawa sendiri juga masih ada beberapa daerah-daerah tertentu tentunya yang dinyatakan saat ini blank spot ya, ataupun tidak bisa untuk mengakses internet ya. Bahkan juga ada lucu gitu kan, ada beberapa daerah ya justru yang daerahnya dekat dengan perkotaan kok pasti menuju lokasi desanya ini blank spot, tapi sudah keluar beberapa meter itu ada sinyalnya. Nah, itu. Kemudian ada kualitas data yang terkumpul masih belum sesuai yang diharapkan. Nah ini biasanya yang data yang diinput ini tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tentunya juga data yang diinput ini karena berdasarkan informasi yang kurang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pelaksanaan fintech ini juga belum standar ya.
Apalagi saat ini dengan kondisi pasca pandemi COVID, ya ini juga anggaran semua instansi ini dilakukan refocusing ataupun dilakukan rasionalisasi. Nah, permasalahan hari ini justru juga ada yang lebih berat lagi terkait dengan inflasi ya, inflasi dampak dari kenaikan BBM dengan dicabutnya BBM bersubsidi yang karena adanya kenaikan minyak mentah di dunia, dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Tapi mudah-mudahan badai segera berlalu. Dan kita juga berharap bahwasanya kedepannya Indonesia menjadi lebih baik tentunya. Ya, dan perencanaan juga semuanya bisa berangkat dari data, itu kan. Semuanya berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada lagi perencanaan yang seperti tahu bulat, ya digorengnya dadakan, gitu. Nah itu, ya dari hasil inputan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan di desa, ini yang diharapkan adalah tersusunnya pusat data desa ya, khususnya di desanya masing-masing ya, kita memiliki data profil yang valid, gitu kan. Saya juga akan mengingatkan kembali nih rekan-rekan di kabupaten saya juga untuk selalu memperhatikan profil desa ya, ini akan dilakukan updating yang benar-benar valid ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena mulailah dari kita, ini kan sudah lama nih, untuk penginputan DDK juga ini sudah 5 tahun yang lalu, dan ini juga harus disegarkan kembali supaya data yang diinput di ProDeskel ini nantinya akan apa ya istilahnya akan nyambung dengan yang ada di Dirjen Dukcapil. Itu saja mungkin rekan-rekan ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan celotehan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Ini bukan apa ya, bukan konten ya, ini hanya sekedar berbagi saja terkait dengan apa ya, unek-unek yang selama ini belum tersampaikan terkait dengan penyusunan data profil desa dan urgensi dari profil desa dan kelurahan itu sendiri ya, sampai saat ini yang jarang tersentuh oleh pemerintah desa karena disibukkan dengan IDM dan juga SDGs, dan sempat terlupakan untuk yang ProDeskelnya itu. Padahal ini menjadi sangat